Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Ayu. Hari ini kita akan belajar tematik 3D subtema 3. Sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita hari ini adalah perkalian dengan hasil yang sudah diketahui, part 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah belajar kita mengetahui lawan dari perkalian adalah pembagian. Yang kedua, setelah belajar kita dapat menghitung perkalian yang sudah diketahui hasilnya dengan cara pembagian. Oke. Di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa 3 dikali 5 sama dengan 15 dapat ditulis A dikali B sama dengan C, dengan A itu 3, B itu 5, dan C itu 15. Jika dalam perkalian sudah diketahui hasilnya seperti titik-titik dikali 5 sama dengan 15, kita bisa menghitungnya dengan cara 15 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Maka dapat kita simpulkan A sama dengan C dibagi B atau B sama dengan C dibagi A. Oke, sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Nomor 1. 3 dikali titik-titik sama dengan 126. Karena hasilnya sudah diketahui, maka dapat kita hitung 126 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Kita buat cara porogapitnya. Nah, ingat ya, untuk menghitung porogapit, untuk memudahkan kita mulai menghitung satu per satu. Angka yang paling depan adalah angka 1, maka kita hitung angka satunya dulu. 1 dibagi 3 sama dengan, Miss Ayu berikan gambarnya. Di sini ada sebuah atau satu kelereng yang akan dibagikan ke 3 keranjang. Ya, satu kelereng tidak dapat dibagi ke 3 keranjang dengan sama banyak, maka 1 dibagi 3 itu tidak bisa. Kita tulis angka 0 di bagian atas. Selanjutnya, angka 0 ini akan kita kalikan dengan angka pembagi. Berarti 0 dikali 3 sama dengan 0. 0-nya kita tulis di bawah angka 1. Lalu kita kurang. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Nah, setelah ada pengurangan, maka kita boleh menurunkan satu angka soal. Angka 2-nya kita turunkan menjadi angka 12. Maka kita hitung 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Miss Ayu berikan gambar 12 kelereng yang akan dimasukkan ke 3 keranjang. Kita masukkan satu per satu dan ingat ya, karena pembagian itu harus adil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sudah 12 kelereng yang masuk ke dalam 3 keranjang dan jumlahnya sudah sama banyak. Sekarang coba perhatikan, satu keranjang ada berapa kelereng? Ya, ada 4. Berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kita tulis angka 4 ya di atas ya. Sekarang kita kalikan jawaban tadi, 4 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Oke, 12-nya kita tulis di bawah angka 12-nya. Sekarang kita kurang. 12 dikurang 12 sama dengan 0. Nah, di sini sudah 0, tapi masih ada satu angka yang belum dihitung. Maka belum selesai hitungan kita. Kita turunkan angka 6. Lalu kita bagi 6 dibagi 3 sama dengan, nah, ada 6 kelereng yang akan dimasukkan ke 3 keranjang. Kita masukkan satu per satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah 6 masuk ke
dalam 3 keranjang. Sekarang perhatikan lagi, dalam satu keranjang ada berapa kelereng? Ya, ada 2 kelereng dalam satu keranjang. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Selanjutnya 2 ini akan kita kalikan dengan angka 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita tulis angka 6-nya, lalu kita kurang. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, sudah 0 dan tidak ada angka lagi di belakang, maka hitungan kita sudah selesai. Jawabannya bisa kita tulis di soal. Berarti 3 dikali 42 sama dengan 126. Oke, sekarang perhatikan soal nomor 2. Titik-titik dikali 4 sama dengan 168. Karena hasilnya sudah diketahui, maka dapat kita hitung 168 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Kita buat porogapitnya. 1 dibagi 4 sama dengan, Miss Ayu kasih gambarnya lagi. 1 kelereng dimasukkan ke 4 keranjang, bisa tidak? Tidak ya, kenapa? Karena 1 kelereng tidak dapat dibagi ke 4 keranjang dengan sama banyak. Kalau 1 kelereng ini dimasukkan ke 1 keranjang, keranjang lain kosong, itu tidak adil. Oke, selanjutnya kita tulis angka 0-nya di atas ini, karena 1 bagi 4 tidak bisa ya. Lanjut, kita kalikan 0 dikali 4 sama dengan 0. Kita tulis 0-nya di bawah angka 1, lalu kita kurang. 1 kurang 0 sama dengan 1. Lalu kita turunkan 1 angka menjadi 16. 16 dibagi 4 sama dengan, Miss Ayu berikan 16 kelereng dan 4 keranjang. Kita masukkan ya satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, sudah dimasukkan satu persatu sampai 16. Dan ternyata satu keranjang terdiri dari 4 kelereng. Maka kita bisa tulis 4. Selanjutnya 4 ini akan kita kalikan dengan 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Tulis 16 ya di bawah sini. 16 dikurang 16 sama dengan 0. Ingat, meskipun di bawah sudah angka 0, kalau masih ada angka di bagian soal, maka belum selesai hitungan kita. Sekarang 8-nya diturunin. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Miss Ayu berikan 8 kelereng dan 4 keranjang. Silahkan masukkan 8 kelereng itu satu persatu ke 4 keranjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 kelereng dan ternyata satu keranjang ada 2 kelereng. Maka 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oke, sekarang kita kalikan lagi. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8-nya kita tulis di sini. Sekarang dikurang 8 dikurang 8 sama dengan 0. Sudah 0 dan tidak ada angka lagi, maka jawabannya sudah ketemu. 42-nya kita tulis. Nah, mudah bukan? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah lawan dari perkalian adalah pembagian. Yang kedua, jika hasil dalam perkalian sudah diketahui, maka kita dapat menghitungnya dengan pembagian. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Miss Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.